dikasihi Tuhan, kembali saya Beni Agung Nugroho. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan masih seputar kejadian pasca kebangkitan Tuhan. Kita akan melihat Lukas 24 secara khusus ayat 30 sampai 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, perdebatan seringkali tidak menyelesaikan masalah. Bahkan perdebatan biasanya berakhir dengan tambah masalah baru. Di kisah ini sebelumnya murid-murid Tuhan Yesus ini berdebat sepanjang jalan. Sejak perjalanan mulai dari menjelang sore hingga sampai menjelang malam ini mereka berdebat. Untung tidak berujung pada emosi. Bapak Ibu, sepanjang jalan para murid gagal mengenal sang guru mereka. Meskipun mereka berada di samping sang guru. Dari postur tubuhnya, dari model nada suaranya, murid-murid gagal mengenal. Dan ketika mereka masuk ke rumah dan bersiap untuk makan, dan ketika firman Tuhan berkata, ia duduk makan dengan mereka, mengucap berkat dan membagi-bagikannya kepada mereka, disitulah mereka baru mengenal. Di situ baru Alkitab berkata, mereka terbuka matanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tindakan kasih ternyata lebih mudah diterima. Tindakan berbagi, ya, tindakan untuk mau memberi ternyata lebih mudah dicerna oleh pikiran daripada perdebatan-perdebatan teologis. Kisah ini bukan berarti bahwa kalau begitu kita tidak perlu belajar teologi, cukup kasih saja. Tidak demikian, harus seimbang. Rajin berbuat kasih itu juga harus diimbangi dengan tahu sebab dan asal esensi dari tindakan kasih kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Alkitab berkata Tuhan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, atau Tuhan berbagi dengan mereka. Tindakan memecah-mecahkan atau tindakan berbagi ini, jujur kita semua seringkali tidak mudah, karena berbagi ini musuh dari ego kita. Kita seringkali mempertahankan kuat, belum lagi hitung-hitungannya. Bapak Ibu, di sini Alkitab berkata kekristenan kita itu lebih dikenal, lebih mudah diterima, lebih gampang dicerna ketika kita berbagi. Memang ketika kita sedang dalam banyak berkat, banyak uang, kelimpahan, berbagi itu tindakan yang mudah. Kita punya 1 juta, kemudian berbagi 10.000, 20.000 itu hal yang gampang. Tetapi ketika kita sedang butuh uang, atau mungkin ketika uang kita sedikit untuk bisa berbagi, itu tantangan. Oleh sebab itu, berbagi itu termasuk tindakan iman, ketaatan, tindakan kasih, dan merupakan wujud nyata murah hati. Bapak Ibu, dari sepanjang pemaparan kisah ini, cara Tuhan, kebiasaan Tuhan mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu berbagi, itu ternyata lebih mengena. Dan ternyata itu menjadi kebiasaan dan identitas ciri khas dari guru para murid ini. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, mari kita melihat bahwa tindakan kasih itu menjadi identitas kekristenan kita.
Dan lihat bahwa kisah ini pun hampir mirip dengan yang namanya perjamuan kudus. Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, kemudian memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Sebuah proses yang hampir mirip dengan ketika kita memakan hosti atau roti perjamuan. Berbagi ini merupakan bukti nyata dari perjamuan kudus. Berbagi merupakan dasar dari perjanjian anugerah Tuhan, di mana kasih-Nya telah berbagi kehidupan dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kesempatan firman Tuhan saat ini, saya menantang iman dan hati kita semua. Mari kita berbagi. Masa-masa seperti ini, mari tunjukkan kekristenan kita, bukan sekedar ego kita. Di sekitar kita ada banyak orang yang mungkin sedang susah. Ayo mari berbagi peduli, berbagi sukacita. Bagaimana caranya? Setidaknya buatlah masakan yang enak, buat sayur yang enak, dan bagikan dengan tetangga kanan kiri. Atau mungkin ketika Anda sedang berkelimpahan, ada banyak berkat hari ini, contoh praktis, berilah lebih kepada tukang parkir atau ojek online dan sebagainya. Tidak perlu meminta kembalian. Jadi contoh-contoh praktis bagaimana kita bisa berbagi. Karena ketika Anda membuat orang lain tersenyum, orang lain bahagia, itu kasih. Dan Anda akan bahagia. Dan percayalah, di dalam firman Tuhan tidak ada istilahnya Anda akan tiba-tiba dimiskinkan ketika berbagi. Malah ketika Anda mau murah hati, Tuhan akan semakin mempercayakan banyak berkat-Nya. Silahkan berbagi dan jadikan itu kebiasaan hidup kita. Gaya hidup berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.